Cypress Pro. ¿Cómo hacer para no tenerte las ganas que yo tengo? ¿Cómo hacer para no quererte? Yeah. Nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah. No hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli ikan asin, itu rasanya. Salam sapa kami ucapkan untuk teman-teman semuanya. Yang terhormat, Bapak Budi Sucipto dan Bu Gita Kurnia selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Organisasi Logistik. Pada kesempatan kali ini, saya, Ihsanul Putra Jevi, Hanif Asyuhri, Olsa Martoni, Ronaldi Claudia Sirait, dan Elangi Bila Wijaya akan membahas dua materi utama kali ini. Yang pertama, strategi bisnis tunggal dan struktur organisasi fungsional. Yang kedua, organisasi latar. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai organisasi. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya organisasi. Dan bahkan, sebagian dari kita sudah pernah masuk dan aktif di dalamnya. Lalu, apa sih pengertian dari organisasi itu? Organisasi adalah sebuah wadah, tempat orang-orang yang memiliki manajemen, kepentingan, dan administrasi bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Untuk bisa disebut sebagai organisasi, setidaknya wadah tersebut harus memiliki 3 P. P yang pertama adalah plan rencana, P yang kedua adalah orang, dan P yang ketiga adalah purpose. Nah, sekarang kita akan membahas struktur organisasi fungsional. Kan kita sudah tahu apa sih arti dari organisasi. Sekarang saya ingin bertanya lagi nih, kalau organisasi fungsional itu apa sih? Nah, sedikit akan saya jelaskan. Struktur organisasi fungsional adalah struktur organisasi yang terdiri dari orang-orang dengan kemampuan, keterampilan, dan skill yang sama untuk melakukan tugas-tugas yang sama, yang selanjutnya dikelompokkan dalam beberapa unit kerja. Nah, saya akan juga beritahu sedikit insight nih teman-teman. Tahukah teman-teman bahwa seluruh perusahaan besar di dunia ini dimulai dari organisasi fungsional? Contohnya, dimulai dari Google yang fokus kepada pencarian atau menyediakan layanan informasi, Apple fokus dalam PC dan pengembangan teknologi digital, atau Amazon yang fokus pada penjualan buku. Walaupun perusahaan mereka sudah berdispersi atau sudah mendunia, mereka tetap menjadikan struktur organisasi fungsional sebagai landasannya. Contohnya adalah BMW. BMW adalah perusahaan 80 juta euro yang masih dikelola menggunakan organisasi fungsional. Berikutnya adalah startup. Saya ingin bertanya nih terkait perusahaan startup. Apakah teman-teman sudah tahu atau bahkan udah ada yang nonton drakor yang namanya startup? Ya, startup adalah perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi. Dengan kata lain, startup artinya perusahaan yang baru masuk atau masih berada pada fase pengembangan atau penelitian untuk terus menemukan pasar maupun pengembangan produknya. Nah, kali ini saya akan bercerita sedikit tentang evolusi dari perusahaan startup. Apakah teman-teman tahu bahwa dulunya perusahaan Nike itu hanya didirikan oleh 2 orang saja, yaitu adalah Phil Knight, atlet lari dari Oregon, dan pelatihnya bernama Bill Bowerman. Dahulu, sepatu yang dipakai oleh atlet banyak diproduksi dari Jerman, yang bahannya terbuat dari kulit dan menggunakan paku. Bill dan pelatihnya mengeluarkan inovasi bahwa sepatu yang mereka buat lebih nyaman dan lebih baik. Lalu mereka mencoba membuka toko di California, dan alhasil, orang-orang suka dengan sepatu yang mereka buat karena nyaman dan modis. Itu adalah salah satu sejarah perusahaan besar yang dimulai dengan sebuah startup kecil oleh 2 orang saja. Tetapi, itu adalah model perusahaan startup dahulu, atau kita bisa sebut zaman kuno. Karena sekarang, perusahaan startup telah berevolusi menjadi lean startup. Model lean startup menghindari
di mana founder menciptakan ide. Setelah ide didapat, lalu menyempurnakannya menjadi produk dan meluncurkannya. Praktek tradisional seperti ini membutuhkan banyak usaha dan pekerjaan, bahkan sebelum produknya diluncurkan. Berbeda dengan Lean Startup yang aman menciptakan produk sederhana, lalu ditampilkan kepada pelanggan dengan segera. Dan ini mendapatkan respon yang cepat, baik positif maupun negatif, sehingga bisa didesain ulang dan diperbaiki lagi nantinya. Faktanya, proses seperti ini meminimalkan risiko dan ketidakpastian nantinya. Tapi baik yang tradisional maupun Lean Startup tetap memiliki keunggulan, yakni keunggulan dalam jumlah. Jumlah yang kecil memungkinkan terjadinya percepatan komunikasi di antara anggotanya. Mereka bisa dengan cepat merespon kepada informasi baru dan melakukan inovasi kepada produk yang mereka buat, tanpa harus menunggu persetujuan dan penerapan yang lama. Selanjutnya, initial organization atau awal organisasi. Seringkali pada sebuah startup mulai mencapai kesuksesan, maka pemilik akan merasa aman di posisinya dan mempertahankan situasi tersebut. Tapi sayangnya, dunia tidak bergerak statis seperti yang diinginkan oleh pemilik tersebut. Dunia bergerak secara dinamis. Semakin banyak keinginan manusia yang dipenuhi, maka akan muncul lagi dan lagi keinginan yang harus dipenuhi. Artinya, semakin maju perusahaan, maka dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi, maupun pembaruan dan kualitas produk bagi konsumen. Pada saat seperti inilah, pendiri muda yang tidak memiliki pengalaman harus berusaha menciptakan struktur, menambah rekan, mengganti rekan, dan bahkan mengganti pemimpinnya. Untuk memenuhi peningkatan permintaan, maka perusahaan juga harus meningkatkan jam kerja maupun jumlah pekerjanya. Nah, ketika jumlah pekerja mulai banyak, maka harus dibentuk suatu hierarki pada perusahaan tersebut. Ini adalah awal mula terbentuknya organisasi maupun perusahaan yang besar. Peningkatan volume pekerja memberikan kemajuan dan juga hambatan. Yang pertama, komunikasi menjadi lebih sulit antara pekerja dengan atasan. Berbeda jika dibandingkan dengan startup dalam skala kecil, sehingga mereka bisa mempercepat komunikasi. Hambatan yang kedua, yaitu munculnya departemen-departemen dalam pembagian. Dalam organisasi fungsional, itu terdiri dari orang-orang yang sama dengan tujuan yang sama, namun ketika diubah menjadi perusahaan besar, maka harus dibangun departemen untuk pembagian tugasnya. Nah, ketika dibentuk departemen, bisa jadi komunikasi antar departemen tidak berjalan dengan baik karena memiliki bahasa mereka sendiri. Hal ini harus segera ditangani karena komunikasi yang buruk seringkali dapat menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Sebelumnya, kita sudah membahas struktur organisasi fungsional dan sudah tahu apa itu pengertiannya dan juga contoh-contoh perusahaannya. Sekarang, saya akan menjelaskan keunggulan dan kekurangannya. Yang pertama, keunggulan. Semua pekerja dalam satu departemen terdiri dari satu jenis orang, memungkinkan untuk mentransferkan ide dan pengetahuan secara lancar. Yang kedua, memungkinkan banyak terciptanya skala spesialis. Bayangkan, dalam satu departemen terdiri dari 200 hingga 300 orang, maka akan memungkinkannya terbentuk spesialis pada suatu perusahaan. Yang ketiga, efisiensi manajerial mengalami peningkatan. Karena pekerjaan yang sama dilakukan oleh orang yang sama dan fokus di bidangnya secara berulang, akan menimbulkan peningkatan dan keuntungan bagi perusahaan dalam hal kecepatan maupun ketepatan. Yang keempat, meminimalkan terjadinya duplikasi fungsi atau tugas dalam perusahaan antar departemen. Dalam organisasi biasanya sering terjadi duplikasi fungsi. Namun, jika di struktur fungsional, pembagian tugas antar departemen, misalnya seperti departemen keuangan akan mengurusi masalah finansial dan departemen lain tidak perlu mengurusinya. Yang kelima, kecepatan operasional. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa pekerjaan yang berulang dan fokus di satu waktu akan menjadikan seseorang expert dan terbiasa di bidangnya, sehingga senior atau manajer dalam mengatur strategi untuk karyawan baru bisa menyelesaikannya lebih cepat lagi. Berikutnya adalah kekurangannya. Yang pertama, karyawan terlalu memperhatikan bidang spesialisnya, yang mana
mengakibatkan dirinya sulit untuk berkembang kepada hal-hal yang baru, sehingga jika terjadi perpindahan atau departemen kerja akan menyulitkan perusahaan tersebut. Yang kedua, koordinasi menyeluruh sukar untuk dilakukan. Ketika setiap orang departemen telah fokus pada pekerjaannya, maka hal ini akan membuat sulitnya komunikasi antar departemen. Dan yang terakhir, bisa menimbulkan konflik antar departemen karena memiliki rasa percaya kelompok yang tinggi dan menyalahkan departemen lainnya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Hanif. Tidak kalah penting dengan materi sebelumnya, kali ini kita akan membahas mengenai types of single business strategy atau tipe strategi bisnis tunggal. Kemudian kita akan membahas mengenai organisasi lateral, lateral coordination atau koordinasi lateral, kemudian manfaat dan biaya proses lateral, kemudian jenis proses lateral itu sendiri, dan terakhir adalah fostering voluntary process atau proses membina sukarela. Penasaran? Mari simak pembahasan berikut. Pembahasan yang pertama adalah mengenai types of single business strategies atau tipe-tipe strategi bisnis tunggal. Menurut Jay, pada bukunya yang berjudul Designing Organizations, single business strategies atau strategi bisnis tunggal dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah strategi operational excellence. Strategi ini menekankan pada keunggulan operasional suatu perusahaan, di mana perusahaan akan menjual barang atau jasanya dengan harga yang relatif murah dibanding perusahaan lain. Sebut saja maskapai penerbangan Southwest Airlines dan JetBlue, yang mana mereka menjual tiket penerbangannya dengan harga yang relatif murah dibanding perusahaan lain atau maskapai penerbangan lain. Selanjutnya adalah product centric. Strategi ini berpusat pada produk. Maksudnya, perusahaan akan berusaha mencari sebanyak mungkin pelanggan untuk produknya. Strategi ini biasanya diterapkan perusahaan yang hanya fokus pada satu produk saja. Selanjutnya adalah strategi customer centric. Strategi ini berpusat pada pelanggan atau customer, di mana perusahaan akan mencoba menemukan sebanyak mungkin produk dan layanan atau jasa bagi pelanggannya. Contohnya seorang bankir swasta yang akan menawarkan saham, obligasi, valuta asing, peluang ekuitas swasta, dan banyak produk lainnya untuk pelanggan yang tentu memiliki banyak harta. Pembahasan berikutnya adalah mengenai organisasi lateral. Apa sih organisasi lateral itu? Organisasi lateral merupakan organisasi yang menjalankan koordinasinya dengan proses lateral. Nah, proses lateral ini adalah proses informasi dan keputusan yang mengordinasikan kegiatan yang tersebar di seluruh unit organisasi yang berbeda. Proses ini dirancang untuk memberi perusahaan akan kemampuan singkap jaringan untuk mengatasi semua masalah yang ada. Perusahaan ketika menerapkan proses lateral dalam organisasinya tentu akan dihadapkan kepada tantangan dan masalah. Tantangan dan masalah itu tak lain adalah yang pertama, perusahaan harus berfokus pada pelanggan yang lebih kuat dan berpengetahuan luas. Kemudian, perusahaan harus dapat meningkatkan daya belinya sendiri. Yang selanjutnya, perusahaan harus memusatkan investasi R&D pada teknologi dan kompetisi intinya yang terkemuka. Dan terakhir, perusahaan harus dapat menjamin semua unit organisasi dapat menjadi warga negara yang baik. Selanjutnya adalah lateral coordination atau koordinasi lateral. Perancang organisasi harus dapat mencocokkan jumlah koordinasi lateral yang diperlukan untuk melaksanakan strategi multidimensi dengan berbagai jenis dan jumlah proses lateral. Dapat dilihat pada gambar berikut bahwa tantangan
Manajemen untuk organisasi fungsional adalah mengordinasikan alur kerja lintas fungsional dan titik kontak umum dengan pelanggan, pemasok, dan konstituen bersama lainnya. Terkadang, kebutuhan akan koordinasi lateral akan melebihi kapasitas tim di puncak ketika dihadapkan dengan keanekaragaman dan keragaman, perubahan yang cepat dan tidak terduga, dan terakhir, saling ketergantungan antar unit fungsional. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai manfaat dan biaya proses lateral. Adapun manfaat yang dapat diperoleh oleh suatu perusahaan ketika menerapkan proses lateral di dalam organisasinya, setidaknya ada 3. Yang pertama, dapat memungkinkan suatu perusahaan untuk membuat lebih banyak keputusan, berbagai jenis keputusan, dan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Manfaat yang kedua, perusahaan dapat meningkatkan kapasitas organisasinya untuk membuat lebih banyak keputusan dan organisasi lebih mudah beradaptasi dengan perubahan yang konstan. Dan yang terakhir, dengan menerapkan proses lateral, perusahaan akan mampu membentuk tim produk baru, tim pelanggan, dan proses untuk rekayasa ulang. Namun, proses lateral itu sendiri dapat menimbulkan biaya. Biaya ini disebabkan oleh beberapa aspek. Yang pertama, keputusan yang tidak lebih baik daripada keputusan manajemen atas atau manajemen puncak. Contohnya seperti orang-orang di garis depan mungkin tidak memiliki perspektif dan pengalaman manajemen atas atau puncak. Nah, namun biaya ini dapat diminimalkan dengan membuat database total organisasi tersedia, melatih orang, dan memberikan insentif yang tepat. Adapun biaya yang kedua disebabkan karena waktu orang-orang yang terlibat. Dengan struktur hierarki yang datar dan ramping saat ini, waktu karyawan menjadi sangat penting. Waktu yang dihabiskan untuk tim rekayasa ulang adalah waktu yang tidak dihabiskan dengan pelanggan atau mengembangkan orang baru. Semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk tim, semakin besar biayanya. Adapun biaya ketiga disebabkan karena peningkatan tingkat konflik. Tim lintas fungsi terdiri dari perwakilan yang melihat masalah secara berbeda. Sebagian besar, waktu yang terlibat dalam proses lintas fungsi dikhususkan untuk berkomunikasi, memecahkan masalah, dan menyelesaikan konflik. Perusahaan yang terampil dalam resolusi konflik dapat menurunkan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keputusan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis proses lateral. Dapat dilihat pada gambar 3.4, proses lateral terbagi menjadi 5 jenis atau 5 tipe. Dimulai dari proses yang low atau proses yang mudah digunakan hingga proses yang high atau proses yang sulit digunakan. Proses pertama adalah proses lateral informal. Proses ini terjadi secara spontan. Proses ini juga merupakan proses yang paling murah dan paling mudah digunakan. Meskipun secara alami terjadinya, perancang organisasi dapat sangat meningkatkan frekuensi dan efektivitas proses sukarela ini. Proses yang kedua adalah e-koordinasi. Proses ini melibatkan penggunaan internet dan teknologi sosial untuk berkomunikasi dan berkoordinasi antar lintas departemen. Proses yang ketiga adalah proses yang membutuhkan banyak waktu. Proses ini disebut dengan kelompok formal. Semua tim dibentuk secara formal dan anggotanya ditunjuk secara formal. Proses ini tentu lebih mahal daripada proses informal. Hal ini karena pada proses ini tidak terjadi secara alami. Tentu membutuhkan beberapa pembangunan tim dan pemeliharaan untuk berfungsi dengan baik. Jenis proses lateral selanjutnya adalah proses integrator, di mana proses lateral ini
ditandai dengan penunjukan integrator untuk memimpin kelompok formal. Pada titik tertentu, pemimpin penuh waktu mungkin diperlukan. Pemimpin mungkin memanajer produk, memanajer proyek, memanajer proses, memanajer merek, dan lain sebagainya. Proses penunjukan integrator ini merupakan proses lateral yang paling mahal. Selain biaya kumulatif dari proses sukarela dan kelompok formal yang harus sudah ada, integrator membutuhkan perekrutan sekelompok orang penuh waktu yang tugasnya adalah mengintegrasikan upaya orang lain. Proses integrator ini juga sulit dijalankan. Integrator menimbulkan kebingungan atas peran dan tanggung jawab dan menambahkan unsur konflik. Namun, biaya dan kesulitan mungkin dinilai tepat karena strategi tersebut membutuhkan keunggulan fungsional dan generasi cepat produk atau layanan baru. Proses yang terakhir adalah proses organisasi matrik. Proses ini merupakan proses lateral yang tersulit dijalankan. Untuk membuat matriks, peran integrator menjadi posisi organisasi garis. Matriks ini hanya digunakan ketika ada kebutuhan untuk keseimbangan daya. Fungsi R&D misalnya, biasanya diatur di sekitar proyek dan fungsi dalam model matriks. Nah, pembahasan selanjutnya merupakan pembahasan terakhir dari saya berkaitan dengan fostering voluntary process atau proses membina secara sukarela. Ada setidaknya 5 tindakan yang dapat digunakan oleh para pemimpin untuk memperoleh kerjasama sukarela atau dapat melaksanakan pembinaan sukarela, yaitu yang pertama, rotasi antar departemen, yang kedua, acara antar departemen, yang ketiga adalah collocation, yang keempat adalah departemen citra cermin, dan terakhir yang kelima, sistem penghargaan dan pengukuran yang konsisten. Adapun untuk lebih jelasnya mengenai poin-poin bahasan tindakan ini akan dijelaskan dan dibahas oleh teman saya, Rona. Baiklah, saya Ronauli Claudia Sirait akan mengajak kalian untuk membahas apa aja sih tindakan yang perlu dilakukan perusahaan untuk memperoleh kerjasama sukarela, seperti rotasi antar departemen, acara antar departemen, collocation, kemudian departemen citra cermin, dan yang terakhir ada sistem penghargaan dan pengukuran yang konsisten. Kemudian kita akan membahas salah satu proses lateral misalnya yaitu koordinasi dan contoh-contohnya. Penasaran kan dengan yang saya sebut sebelumnya? Maka dari itu simak video berikut ini. Sebelum membahas tindakan yang dapat dilakukan oleh para pemimpin untuk memperoleh kerjasama sukarela, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan kerjasama sukarela. Secara umum, kerjasama sukarela adalah kerjasama antar daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan kerjasama. Tindakan pertama yang dapat dilakukan para pemimpin untuk memperoleh kerjasama sukarela adalah rotasi antar departemen. Rotasi merupakan salah satu bentuk pengembangan potensi pegawai yang efektif. Selain bisa dijadikan sarana evaluasi, rotasi diyakini bisa meningkatkan produktivitas kerja. Rotasi antar departemen bisa dimanfaatkan untuk mengetahui potensi setiap karyawan, sehingga organisasi dapat menempatkan pegawai sesuai dengan potensi yang dimiliki. Selain itu, pegawai mendapatkan pengetahuan baru yang sesuai dengan potensinya, serta meminimalisir tingkat kejenuhan yang ada. Tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan para pemimpin untuk memperoleh kerjasama sukarela adalah acara antar departemen. Yang dimaksud dari acara antar departemen misalnya seperti acara-acara kursus pelatihan dan konferensi. Pentingnya pelatihan dalam strategi memberikan kesempatan untuk mengembangkan orang dan jaringan organisasi dalam departemen tersebut.
Pelatihan dan partisipasi dalam strategi adalah cara yang bagus untuk mempersiapkan orang-orang yang berhubungan langsung dengan pelanggan untuk mengetahui bagaimana melayani pelanggan dengan tepat dan baik. Selain itu, acara antar departemen yang dibuat oleh perancang organisasi dapat mempererat hubungan antar organisasi. Selanjutnya adalah co-location. Co-location merupakan tempat atau lokasi karyawan untuk saling berkomunikasi, yang mana dalam sebuah organisasi, kedekatan antar karyawan merupakan faktor penting dalam membina hubungan yang produktif. Yang mana kita ketahui bahwa mengurangi jarak dan hambatan fisik di antara orang-orang, maka itu akan meningkatkan jumlah komunikasi di antara karyawan. Perancang organisasi sangat perlu memikirkan pola lokasi dengan cermat. Misalnya dalam suatu pabrik, yang mana biasanya lokasi grup operasi berdekatan dengan grup teknik. Contoh lainnya yaitu dalam sebuah perusahaan, biasanya lokasi atau ruangan bos dengan sekretarisnya berdekatan. Oleh karena itu, perancang perlu mengetahui antar muka utama di mana komunikasi paling diperlukan dan hubungan yang paling mungkin menjadi produktif. Selanjutnya adalah Departemen Citra Cermin. Pengertian dari citra cermin itu sendiri adalah kesan yang diyakini oleh perusahaan atau para pimpinan terhadap organisasinya secara sepihak tanpa mengacuhkan kesan dari luar. Dalam suatu perusahaan, satu hambatan terbesar untuk proses lateral adalah banyaknya antarmuka di mana orang harus berkomunikasi untuk mendapatkan konsensus. Konsensus adalah sebuah frasa untuk menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antar kelompok atau individu. Dalam suatu perusahaan, setiap karyawan sudah bekerja dalam bagiannya masing-masing. Seperti contohnya, karyawan yang bekerja di bagian marketing yang mengurus pemasaran produk, dan karyawan bagian operasi menghasilkan produk jadi. Dengan semua aktivitas yang dijalankan untuk mencapai tujuan dari perusahaan, semua karyawan atau departemen akan membutuhkan komunikasi yang lebih intens untuk mencapai produk jadi yang diinginkan. Maka dari itu, sebuah perusahaan telah mengatur fungsi atau tugas-tugas yang akan mereka lakukan sebagai bayangan cermin satu sama lain. Seperti yang ada dalam gambar 3.6, yaitu struktur fungsional gambar cermin atau citra cermin. Yang dapat kita lihat ada rekayasa desain, manufaktur, proses desain, pengadaan, dan perakitan yang saling berhubungan untuk menciptakan suatu produk. Citra cermin menciptakan garis pandang yang jelas di seluruh organisasi dengan memfasilitasi pembentukan hubungan dengan menyederhanakan antarmuka di mana proses lateral berlangsung. Selanjutnya adalah sistem penghargaan dan pengukuran yang konsisten. Sistem penghargaan merupakan salah satu alat pengendali untuk memotivasi personil agar mencapai tujuan dan salah satu strategi manajemen sumber daya manusia untuk menciptakan keselarasan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Sedangkan sistem pengukuran kinerja dipergunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penentuan balas jasa, rasional, objektif, dan dapat diukur, serta dipergunakan secara konsisten dan teratur. Sistem pengukuran kinerja bermanfaat bagi para pemakainya apabila hasilnya dapat menyediakan umpan balik yang bisa membantu anggota organisasi dalam usaha untuk melakukan perbaikan kinerja lebih lanjut. Pengukuran kinerja dan sistem penghargaan adalah alat yang berguna untuk menciptakan tujuan dan sasaran yang selaras. Berikutnya adalah e-koordinasi. E-koordinasi adalah bagian dari proses lateral, yang mana e-koordinasi merupakan potensi teknologi internet atau teknologi sosial
yang berfungsi untuk menghubungkan departemen-departemen yang sebelumnya independen mendekati realisasi atau tujuan yang ingin dicapai. Meskipun penggunaan teknologi sosial di dalam perusahaan masih tertinggal dari penggunaannya di luar organisasi, ada beberapa contoh positif atau contoh dari e-koordinasi yang dapat kita lihat di slide berikutnya. Berikut ini adalah salah satu contoh penggunaan e-koordinasi di negara Inggris, yaitu e-coordination with mobile devices and a service contract on the web, yang mana International Service System atau ISS adalah penyedia layanan kebersihan, keamanan, dan catering terbesar di Eropa. Layanan ini baru-baru ini telah menandatangani perjanjian nasional dan regional dengan pelanggan yang mengalihkan layanan kebersihan. Misalnya, kantor sudah harus dibersihkan setiap malam, seperti area-area yang penting juga, seperti area resepsionis, serta ruang konferensi harus dibersihkan sesuai permintaan. Kontrak dan penerapan kebersihan ditempatkan di situs web ISS, yang mana dapat diakses oleh kru pembersihan dan dengan perangkat seluler nirkabel. Kru pembersih akan memeriksa tugas mereka dan kriteria pembersihan yang berlaku untuk area yang ditugaskan kepada mereka. Ketika suatu area selesai dibersihkan, sinyal sign off dikirim dan didaftarkan di situs web. Setiap komentar dapat dicatat. Pengawas situs dan manajer akun nasional dapat mengamati apakah semua area di semua situs telah diservis. Kemudian keesokan harinya, manajer lokasi pelanggan mencatat kepuasan mereka dengan kinerja ISS dengan memberikan skor kepada kru. Skor tersebut merupakan bonus pengawas situs dan manajer akun. Pelanggan yang ingin menyewa situs ISS juga dapat mendaftarkan permintaan mereka, seperti lokasi yang akan dibersihkan, kecepatan pembersihan, dan waktu pembersihan yang diinginkan oleh pelanggan. Contoh lain dari e-koordinasi adalah teknologi sosial, yang mana teknologi sosial merupakan cara menggunakan sumber daya manusia, intelektual dan digital untuk mempengaruhi proses sosial. Misalnya, seseorang mungkin menggunakan teknologi sosial untuk memudahkan prosedur sosial melalui perangkat lunak dan perangkat keras, yang mungkin mencakup penggunaan komputer dan teknologi informasi untuk prosedur pemerintah atau praktik bisnis. Teknologi sosial juga bermanfaat atau berguna untuk menjalin kerjasama antar perusahaan atau departemen. Baiklah teman-teman, saya Olsa Martoni akan menjelaskan tentang bagaimana cara merancang suatu organisasi lateral dan apa sih komunikasi lateral dan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merancang suatu organisasi lateral. Nah, pada pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang merancang organisasi lateral. Organisasi lateral bisa digunakan dalam semua jenis organisasi, khususnya single business strategis, dengan bentuk organisasi dari bawah ke atas dengan proses lateral formal, di mana pemimpin lebih terlibat langsung dalam penciptaan tujuan, penempatan staf, pendanaan, dan penetapan tujuan. Dari perspektif yang lebih global, manajer membentuk proses lateral agar lebih kompatibel dengan upaya, sumber daya, prioritas, dan strategi secara keseluruhan. Manajer juga harus menetapkan prioritas tentang jenis dan jumlah proses lateral yang diinginkan. Dengan sumber daya yang terbatas, perusahaan tidak dapat secara bersamaan mengidentifikasi produk, pelanggan, proses, dan vendor yang akan digunakan. Manajer juga harus menetapkan prioritas tentang di mana bakat dan sumber daya lainnya perlu diinvestasikan. Nah, prioritas ini harus menetapkan arah strategis dan fokus pada organisasi. Nah, sebelum kita merancang suatu organisasi lateral, tentunya kita harus mengetahui dahulu apa itu komunikasi lateral. Komunikasi lateral merupakan komunikasi antara sesama seperti karyawan kepada karyawan,
manajer kepada manajer, atau yang biasa disebut antar bagian. Komunikasi lateral ini memperlancar pertukaran pengetahuan, pengalaman, metode, dan masalah dari sudut pandang. Hal ini dapat membantu organisasi untuk menghindari beberapa masalah serta membangun semangat kerja dan kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam merancang atau membuat suatu organisasi lateral. Yang pertama, membuat tim bukan individu menjadi satu kesatuan desain dan kinerja sebuah organisasi. Yang kedua, menurunkan hierarki dengan cara mengeliminasi atau meniadakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bernilai tambah pada penciptaan tujuan dan memberikan kekuasaan kepada anggota tim untuk membuat keputusan-keputusan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas yang mereka lakukan dalam aliran proses lintas fungsi. Nah, yang ketiga, menekankan kompetensi dan melatih orang-orang untuk menangani persoalan dan bekerja sama dalam area lintas fungsi. Yang keempat, mengukur sasaran kinerja pada akhir proses, serta mengidentifikasi kepuasan pelanggan, kepuasan karyawan, dan kontribusi finansial yang diberikan. Yang terakhir, membangun budaya keterbukaan, kerjasama, dan kolaborasi, budaya yang fokus pada peningkatan kinerja yang terus-menerus, serta nilai-nilai pemberdayaan karyawan, tanggung jawab, dan salah satu contoh dari organisasi lateral adalah formal group. Kelompok formal memiliki tujuan untuk meningkatkan usaha proses sukarela kapan ada kebutuhan atau permasalahan untuk lebih banyak pengambilan keputusan. Tim ini dibuat untuk lebih fokus pada serangkaian masalah. Namun, sebagai pengganti proses sukarela, kelompok formal digunakan selain mereka, dan membangun kemampuan yang sama, mempunyai sistem kerja yang jelas, dan mempunyai program kerja yang dibangun dalam sistem hubungan kelompok formal. Contoh dari kelompok formal ini adalah Palang Merah Remaja atau PMI dan SPI atau Serikat Petani Indonesia. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang contoh dari organisasi lateral seperti formal group atau kelompok formal. Nah, dalam merancang kelompok formal ini tentu saja ada komponen atau struktur yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Dan saya akan menjelaskan tentang contoh dari kelompok formal tersebut seperti simple group struktur, complex group struktur, multidimensional team, dan spectrum of design. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, yuk simak video pembahasan saya berikut ini. Simple group struktur. Simple group struktur dapat bervariasi dari yang sederhana yang hanya memiliki beberapa tim, produk lintas fungsional, hingga struktur multidimensi dan struktur multilevel yang lebih kompleks. Jadi, koordinasi dari strategi menentukan seberapa kompleks suatu bentuk diperlukan. Dalam semua jenis struktur sederhana, perancang mencoba membuat tugas dari ujung ke ujung sehingga tim memiliki pekerjaan yang lebih lengkap. Dengan cara ini, tim mengendalikan sebagian besar faktor yang mempengaruhi hasil kinerjanya, dan tim kemudian dapat diukur kinerjanya secara independen dan dimintai pertanggungjawabannya. Simple group struktur mempunyai kelebihan yaitu semakin lengkap tugasnya, semakin banyak kontrol yang dimiliki oleh tim. Dengan demikian, lebih mudah bagi tim untuk menghasilkan rencana dan bagi manajer untuk mendelegasikan pengambilan keputusan. Kompleks grup struktur. Tim dapat menjadi lebih kompleks karena ada beberapa alasan, seperti kompleksitas tugas yang dikelola dan jumlah orang yang berpartisipasi di dalam tim. Kompleks grup struktur menjadi lebih penting ketika tim saling bergantung dalam sebuah masalah atau konflik. Dengan struktur tim yang lebih kompleks, perancang organisasi harus memecahkan dua masalah. Yang pertama, perancang organisasi harus membuat proses untuk berkoordinasi dan berkomunikasi antar tim.
Kedua, perancang organisasi harus menciptakan proses untuk menyelesaikan sebuah konflik antar tim. Multidimensional team. Multidimensional team merupakan gabungan dari simple group struktur dan complex group struktur. Oleh karena itu, multidimensional team memiliki struktur yang lebih kompleks. Dapat dilihat pada gambar 4.1 pada Product and Component Team Combination. Desain organisasi tim dapat bervariasi, dari yang sederhana hingga yang lebih kompleks. Desain termudah untuk dikelola adalah simple teams, dengan tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Tim menjadi lebih rumit ketika jumlah anggota menjadi terlalu besar untuk satu tim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tim juga lebih rumit ketika sebuah bisnis ingin responsif dengan produk, tetapi di sisi lain harus merespon vendor dan pelanggan secara bersamaan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya, Pelangi. Halo teman-teman semua, nah gimana nih udah pada dengerin dong ya penjelasan dari kelompok 7? Wah, artinya kalian udah punya ilmu baru nih terkait bagaimana sih organisasi bisnis tunggal, terus struktur organisasi fungsional, dan organisasi lateral. Nah, tapi ada satu lagi nih yang kalian harus tahu. Mau tahu nggak? Nah, kalau mau tahu, kembali lagi nih bersama saya. Semoga teman-teman semua nggak pada bosen dong ya udah pada ngeliat video selama 30 menit lebih dari kayaknya. Nah, di sini langsung aja saya akan melanjutkan pembahasan saya terkait e-coordination of teams. Seperti yang telah kalian dengar, sekarang aku mau tanya dulu deh ke teman-teman semua. Kira-kira setelah mendengarkan beberapa pemaparan barusan, kalian udah pada tahu dong ya apa itu e-coordination of teams? Apa gimana? Nah, benar banget. E-coordination of teams merupakan suatu kegiatan koordinasi yang di dalam prosesnya melibatkan suatu. Di dalam e-coordination of teams sendiri terdapat salah satu faktor yang memungkinkan tim yang lebih besar dan lebih kompleks untuk menjalin suatu kerjasama, yaitu proses pengembangan produk baru atau disebut dengan NPD. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kalian simak video berikut ya. Di dalam suatu industri, selalu mengotomatiskan sebuah proses NPD dengan menggunakan sistem untuk desain berbantuan komputer atau disebut dengan CAD. Kemudian manufacturing berbantuan komputer atau yang disebut dengan CAM, dan teknik berbantuan komputer yang disebut dengan CAE. Sistem terpisah ini akan dimigrasikan ke web yang terintegrasi dan diperluas untuk menyertakan pemasok dalam apa yang disebut sistem manajemen siklus produk. Saat terhubung, sistem baru memungkinkan tim lintas fungsi untuk melihat komponen atau keseluruhan mobile di layar mereka, kemudian berkomunikasi dengan menggunakan suara. Yang mana setiap peserta nantinya dapat memberikan saran terkait perubahan yang dapat dilihat oleh seluruh tim. Sistem 3 dimensi ini juga akan berisi suatu paket analisis untuk menghitung implikasi biaya, berat, dan ruang. Dengan desain digital, mobile dapat disimulasikan untuk kebisingan, getaran, dan kekerasan yang nantinya akan diuji di track virtual dengan menggunakan suatu simulasi. Terkait keberhasilannya, sistem ini masih tergantung pada kerjasama di dalam tim. Artinya, sistem terintegrasi ini masih perlu disesuaikan dengan organisasi yang terintegrasi dan mampu melakukan e-coordination. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai integrating roles, yang mana pada bagian ini akan membahas sebuah keputusan desain dalam memilih jenis integrator dan peran pengintegrasian. Peran ini diadopsi ketika sebuah tim membutuhkan sosok pemimpin penuh waktu dan pemimpin yang bersikap netral. Upaya atau effort tim adalah sebuah prioritas yang tinggi ketika tim membutuhkan seorang pemimpin saat menghadapi koordinasi yang menantang dan target kinerja yang dianggap cukup sulit. Pada peran ini, integrasi akan menciptakan suatu organisasi yang benar-benar multidimensi. Peran ini dibutuhkan ketika sebuah perusahaan ingin mencapai keunggulan fungsional, menghasilkan produk dan layanan baru, dan responsif terhadap pelanggan.
Hal tersebut merupakan persyaratan untuk beberapa bisnis di dunia yang kompleks dan juga berubah. Fleksibilitas yang berurusan dengan pelanggan, vendor, dan proses tentunya akan membutuhkan beberapa hal. Yang pertama, adanya investasi yang jelas dalam gaji untuk orang-orang yang mengkoordinasikan pekerjaan orang lain daripada menghasilkan pekerjaan mereka sendiri. Yang kedua adalah waktu. Waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan suatu konflik. Manajer untuk segmen pelanggan, produk, dan fungsi semuanya melihat dunia secara berbeda. Ketidaksepakatan dan ketidakmampuan untuk menyelesaikannya secara efektif dapat memperlambat tanggapan perusahaan dan mengalihkan fokus ke dalam daripada ke pelanggan. Sebaliknya, kemampuan untuk menghadapi kontroversi dan pandangan yang berbeda meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menanggapi berbagai peluang dan ancaman, serta keuntungan yang penting. Topik berikutnya adalah Design of Integrating Roles. Isu desain organisasi untuk pengintegrasian peran berkisar pada basis kekuatan dari mana integrator akan mempengaruhi keputusan. Manajer dalam struktur hierarki memiliki wewenang dan kendali atas sumber daya. Tetapi, apa basis kekuatan integrator tersebut dan berapa banyak kekuatan dan pengaruh yang dibutuhkan oleh integrator? Basis kekuatan integrator akan dibentuk oleh beberapa faktor seperti structure of the rules, staffing choice, status of the rules, informasi sistem, planning process, reward system, budget authority, dan yang terakhir adalah dual authority. Struktur yang ideal adalah ketika integrator melapor langsung ke manajer umum. Dalam hal ini, terdapat 3 praktik yang biasanya digunakan seperti yang terlihat pada gambar 4.2 terkait product manager variation, yang mana dalam gambar tersebut ditampilkan 3 buah variasi, yaitu variasi A, variasi B, dan variasi C. Variasi dalam versi A menunjukkan bahwasannya struktur yang lebih kuat, lebih netral, dan lebih umum seperti manajer, karena tidak terkait dengan fungsi apapun dan memiliki akses langsung ke manajer umum. Sedangkan pada versi B dan versi C menempatkan posisi dari seorang manajer produk dalam fungsi yang lebih dominan untuk sebuah industri. Pada versi B ini cocok untuk suatu bisnis yang digerakkan oleh teknologi. Sedangkan pada variasi C cocok untuk sebuah bisnis yang digerakkan atau didorong oleh pasar. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait faktor kedua, yaitu staffing choice. Orang-orang yang memainkan peran integrator adalah faktor-faktor kunci dalam menerapkan organisasi multidimensi. Beberapa orang yang dapat memainkan peran manajemen umum juga memiliki keterampilan untuk mempengaruhi tanpa wewenang. Kuncinya adalah memilih orang-orang yang memiliki keterampilan interpersonal dan jaringan untuk menjadi persuasif secara pribadi. Cara terbaik untuk menemukan orang-orang ini adalah dengan mengembangkan potensi mereka secara internal. Orang yang mengalami tugas rotasional lebih awal dalam karir mereka akan menciptakan jaringan pribadi mereka sendiri serta berpartisipasi dalam suatu kelompok lateral. Nantinya, di dalam kelompok lateral tersebut, biasanya mereka siap untuk memainkan proses integrator atau peran manajemen proyek. Proses ini menciptakan suatu keterampilan generalis, membangun jaringan orang, dan mengajarkan keterampilan mempengaruhi sejak dini. Peran manajemen adalah untuk memilih peserta yang sukses dalam proses lateral perusahaan, karena orang-orang inilah yang nantinya akan menjadi integrator terbaik perusahaan. Faktor ketiga adalah status of the rules, yang mana dalam hal ini ada kemungkinan yang lebih baik bahwa integrator dapat mempengaruhi jika dalam role tersebut memiliki sebuah status atau wewenang. Status ini biasanya bervariasi sesuai dengan budaya di suatu perusahaan. Biasanya
Status dapat didukung dengan meningkatkan peringkat dari integrator roles atau menemukan kantor dari si integrator itu sendiri di lantai eksekutif. Sebaliknya, status of the role dapat ditingkatkan dengan menempatkan para senior dengan rekam jejak yang sangat baik. Adapun beberapa perusahaan yang melakukan penambahan status yang digunakan tujuannya adalah untuk meningkatkan integrator guna mempengaruhi, bahkan ketika role-nya tersebut tidak memiliki suatu status ataupun wewenang. Baik, kita lanjut ke pembahasan faktor yang selanjutnya, yaitu information system. Dalam suatu organisasi multidimensi, tentunya memerlukan informasi multidimensi pula. Hal ini merupakan keuntungan nyata dalam memperoleh kapasitas untuk mengubah data menjadi informasi tentang pendapatan, biaya, laba oleh pelanggan, produk, geografi, dan fungsi. Dengan informasi sistem, integrator dapat mempengaruhi menggunakan fakta dan pengetahuan. Integrator juga bisa berkontrak dengan organisasi dan kemudian memantau perjanjian kontraksi. Data yang begitu kaya memberikan kesempatan kepada si integrator untuk membedakan antara produk, pelanggan, atau proses yang dimiliki orang lain, dan visibilitas serta fakta. Hal ini memberikan pengaruh besar terhadap si integrator tersebut. Sebaliknya, kurangnya sistem informasi akan menimbulkan hambatan besar bagi integrasi seluruh perusahaan. Banyak proyek rekayasa ulang untuk memindahkan proses ke upaya web guna mendapatkan visibilitas di unit dan membangun database sehingga membuat orang bekerja dari informasi yang sama. Faktor selanjutnya adalah planning proses. Sistem informasi multidimensi dapat digunakan untuk mendukung proses perencanaan multidimensi. Jika didasarkan pada data yang valid, proses perencanaan dapat menjadi arena untuk menfokuskan pertengkaran alami dari perspektif berbeda untuk resolusi. Sebuah contoh mengilustrasikan hal ini. Operator telekomunikasi telah menciptakan unit bisnis segmen pasar. Matriks perencanaan untuk unit bisnis yang melayani perusahaan menengah terlihat pada gambar 4.3. Organisasi fungsional terdaftar di bagian atas. Segmen pasar dikelola oleh integrator terdaftar di sisi kiri. Proses perencanaan itu meliputi serangkaian pembahasan antara manajer segmen dan manajer fungsional. Para manajer harus setuju dengan pendapatan, biaya, dan investasi dalam setiap baris dan kolom, karena selalu ada lebih banyak permintaan untuk sumber daya daripada sumber daya yang tersedia. Manajer umum unit bisnis menetapkan pedoman awal, memfasilitasi penyelesaian sengketa penting, dan mengelola seluruh proses dengan mengumpulkan semua peserta. Ketika itu selesai, matriks perencanaan memungkinkan semua manajer untuk menebak target yang sama dan tujuan mereka selaras. Proses perencanaan ini memerlukan informasi untuk mendukungnya. Peserta terampil dalam pemecahan masalah dalam situasi konflik, dan manajer umum yang terampil dalam mengelola proses dan nyaman dengan mengelola konflik. Selanjutnya adalah faktor yang keenam, reward system. Langkah dari proses perencanaan menuju sistem imbalan adalah langkah alami. Para manajer di kedua sisi perencanaan matriks telah setuju pada tujuan mereka. Penting bagi semua manajer untuk membuat goals dalam semua sel individu mereka di dalam sebuah matriks. Bukan hanya dalam keseluruhan sel ataupun secara tradisional praktik normal. Kemudian, mereka menjadi bersama-sama untuk bertanggung jawab atas tujuan yang telah mereka buat bersama. Sistem informasi, proses perencanaan, dan sistem penghargaan membentuk paket terpadu untuk praktik manajemen yang mendukung organisasi multidimensi. Untuk faktor yang selanjutnya adalah budget authority. Cara lain untuk meningkatkan peranan integrator adalah dengan memberinya kendali atas anggaran untuk produk, proses, atau pasar. Desainer organisasi menentukan kategori anggaran dan jumlah mana yang terlibat dalam rangkaian meningkatkan pelaksanaan tugas koordinasi ke integrasi. Yang selanjutnya adalah faktor yang terakhir, yaitu dual authority, yang merupakan langkah
untuk menciptakan basis tenaga untuk integrator dengan memberikan wewenang kepada orang tersebut atas orang-orang yang berfungsi. Langkah ini menciptakan struktur matriks yang berisi 2 alur laporan. Biasanya orang yang dipilih sebagai manajer subproyek sebagaimana yang terlihat pada gambar 4.4. Orang ini dipilih bersama-sama oleh kedua bos dan bekerja untuk kedua bos tersebut. Otoritas ganda diimplementasikan dengan meminta kedua bos untuk berpartisipasi dalam pengaturan tujuan bersama dan penilaian kinerja bersama untuk suatu subproyek. Hanya organisasi yang terampil dalam proses lateral harus mampu mencoba langkah dual authority. Ini menciptakan keseimbangan daya antara dimensi struktur, tapi dapat menghasilkan sendiri set konflik. Situasi dapat dengan mudah menghasilkan lebih banyak ketidaksesuaian dan kebingungan daripada fleksibilitas. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir ya teman-teman, yaitu how to decide. Diskusi menjelaskan tentang sebuah kontinum dari kekuasaan rendah hingga ke kekuasaan yang tinggi untuk integrator dalam memilih keputusan. Lalu bagaimanakah sebuah perancang organisasi memilih berapa banyak kekuatan yang diperlukan integrator untuk menjalankan strategi? Ternyata dalam hal tersebut terdapat 2 faktor. Yang pertama adalah prioritas strategi dari dimensi organisasi yang diterapkan oleh si integrator tersebut. Artinya, jika integrator adalah manajer produk dalam perusahaan sentris produk, maka ia akan memiliki kekuasaan yang tinggi pula. Untuk faktor kedua adalah kesulitan menerapkan strategi. Kesulitan ini berhubungan dengan driver organisasi. Misalnya, manajer produk akan mendapat lebih banyak kekuatan sewaktu ia mengelola banyak produk atau beragam produk di seluruh acara. Untuk tipe lainnya, integrator seperti manajer segmen dan manajer proyek, desainer organisasi harus menimbang pertimbangan yang sama tentang prioritas strategi dan kesulitan organisasi untuk menentukan seberapa kuat peran integrator itu diperlukan. Pada saat ini, pilihan dalam desain organisasi adalah ilmu yang intelek. Kita tidak tahu persis berapa banyak tenaga yang dibutuhkan oleh seorang integrator. Dalam praktiknya, para perancang organisasi menilai basis dan kemudian secara perlahan mereka meningkatkannya sewaktu yang diperlukan. Biasanya lebih mudah untuk meningkatkan kekuatan seorang integrator daripada melampaui dan kemudian mengambil kekuasaan. Hai teman-teman semua, wah akhirnya selesai juga nih pembahasan dari kelompok 7. Kami harap teman-teman semua dapat memahami apa yang telah kami sampaikan. Nah, kalau ada beberapa kata-kata ataupun penulisan yang salah dari kami, mohon dimaafkan ya teman-teman, karena kita semua di sini masih sama-sama dalam proses belajar. Baiklah, akhir kata kami ucapkan terima kasih dan semangat semuanya. Bye. Bilang sama mama mantu kita sosial.